Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni pun boleh bang. Di sini je. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berhormat Seneta Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Datuk Ahmad Farhan bin Datuk Sri Fauzi, Setiausaha Politik, Tuan Haji Muhammad Khair Ngadiron, Pengerusi TV Al-Hijrah, Sahibus Samahah Profesor Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim, Mufti Negeri Pahang. Yang hormat Datuk Haji Ahmad Khair Rizal bin Haji Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang. Berbahagia Datuk Muhammad Ajib bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Muslimin muslimat semua yang berhadir pada kuliah zuhur ini, insya-Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karnival Al-Falah Madani. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyampaikan Al-Falah sebanyak 15 kali sehari semalam. Start daripada subuh, sebelum matahari terbit, hayya 'alal falah 2 kali pada azan, hayya 'alal falah 1 kali pada iqamah. Kemudian ketika tergelincir matahari zuhur, kita mendengar lagi hayya 'alal falah 3 kali. Manakala matahari condong, kita juga kembali mendengar hayya 'alal falah 3 kali. Kemudian ketika matahari tenggelam, nampak merah merona di sebelah barat, kita pun kembali mendengar hayya 'alal falah 3 kali. Kemudian ketika semuanya gelap gulita, kita lagi mendengar hayya 'alal falah 3 kali. Al-Falah, selalunya orang Melayu menterjemahkan Al-Falah adalah kemenangan. Sebenarnya apa makna daripada Al-Falah? Akar dari semua kata Arab itu 3 huruf. Huruf fa, huruf lam, huruf ha. Dari kata falah inilah falah. Bezanya hanya ada pada tasydid. Kalau dia tak ada tasydid, falah. Bila ada tasydid, falah. Falah artinya petani. Seorang yang menanam padi di tengah sawah, yang menanam kelapa di tengah kebun, mereka disebut dengan al-fallah. Kenapa mereka disebut al-fallah? Kerana proses untuk mendapatkan hasilnya panjang. Dimulai daripada memilih tanah. Tak semua tanah boleh ditanam-tanami. Al-baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang elok, yang cantik. Dipandang dari jauh, mata senang memandang. Dicium dari dekat, harum semerbak. Bunga mawar melati namanya. Tapi tanah yang tak baik, tanah berpasir, dia hanya menumbuhkan tanam-tanaman yang berduri. Dipandang tak sedap, berbau tak harum. Dan bila salah, kita pun mendapatkan musibah kerananya. Dari mula memilih tanah yang elok, selepas itu seorang petani akan menggali tanah. Menggali tanah tak sama dengan menebas, membuang rumput. Dia mesti mengeluarkan tenaga, bertetes puluh keringat, derita dan air mata. Berubah warna kulit kerana cahaya matahari yang kuat. Lalu kemudian selepas dia gali tanah, dia tanamkan benih. Benih jagung, benih padi. Selepas dia tanamkan, dia mesti disiram dengan air yang baik. Sebab bila benih ditanam tak ada air, maka tanaman pun akan mati. Dia meminta kepada Allah, Allahumma anzil alaina, turunkan kepada kami minas sama'i ma'a, dari langit turunlah hujan. Maka ketika itu dia ada usaha ikhtiar untuk menanam, tapi masalah hujan turun, itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersatulah antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Membuka tanah, membuka hutan, meletakkan benih, itu usaha kita.
tapi menurunkan air hujan. Itu semua kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang mengatakan akan turun hujan, tidak jadi hujan. Berapa banyak pula yang mengatakan panas terik, tapi rupa-rupanya air menetes dari langit. Semuanya balik kepada tawakal, semuanya kembali kepada berserah diri pada kuasa Allah. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Selepas disiram air, maka biji pun memecah. Biji padi memecah, biji jagung memecah, mengeluarkan tunas-tunas hijau yang lembut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Maka datanglah semut memakan pucuknya. Datanglah ulat, dia mesti dijaga, dia mesti dipelihara, mesti dia diperhatikan. Dari pagi, petang, siang dan malam. Dari pagi, petang dan siang dijaga dengan mata, dijaga dengan perhatian. Dan pada malam harinya petani salat, bertahajud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sujudnya dia meminta kepada Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat kepada Tuhannya ketika dia bersujud, dan ketika dia angkatkan tangan dengan penuh pengharapan, dia meminta kepada Allah, jauhkanlah malapetaka, bencana, musibah, supaya tanaman ini boleh berbuah dengan baik. Dia katakan kepada Allah, Allahumma dafa'an al-ghala'a wal waba'a wal fahsya wal zina wal riba. Semuanya jauhkan, sebab musibah-musibah ini datang daripada perbuatan maksiat. Selepas itu buah pun bertangkai. Setelah itu buah berdahan, berputik. Setelah itu dia pun akan berbuah. Selepas buahnya keluar, belum selesai, dia juga mesti minta kepada Allah supaya jangan sampai ada ulat. Betapa banyak buah yang elok, nampak ranum cantik dari luar, tapi manakala bila dibelah, dia ada ulat yang tidak lagi senang, tidak lagi menyenangkan bagi petani. Maka ketika menjaga dari hulu ke hilir, dari awal hingga ke akhir, dia selamat, boleh menyelamatkan tanah. Disitulah maka orang itu disebut memperoleh al-falah. Al-falah sajalah yang boleh mendapatkan al-falah. Seorang petani, dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan kerana tangannya. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik usaha adalah kasbur rajul biyadihi, usaha seorang dengan tangannya. Dengan tangannya sendiri, bukan dengan tangan orang lain. Dengan tangannya sendiri, dia mendapatkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah makna dari kata al-falah, begitu pula makna dari kata al-fallah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan karena jerih payah, bertungkus lumus, bersusah, maka itulah kebahagiaan yang dinikmati. Berbeza antara seorang pejuang dengan seorang penikmat. Yang berjuang, dia akan berjuang mendapatkan hasil perjuangannya. Adapun yang penikmat, dia hanya menikmati hasil perjuangan orang lain. Karnival al-falah mengingatkan kita, bila kita ingin mendapatkan al-falah, kemenangan, kesenangan, kebahagiaan, kita mesti ada al-falah, ada perjuangan, ada tetes peluh, ada keringat, ada air mata, ada zikir, ada doa, memintakan kepada orang lain. Tidak hanya setakat lidah, bukan hanya setakat menempelkan kening ke lantai meminta, memohon kepada Allah, tapi juga menggerakkan hati orang lain. Kita dalam hidup ini ada 3 hal. Yang pertama berdoa, yang kedua minta doa, yang ketiga mendoakan orang lain. Bila kita nampak ada orang baik, maka kita diajarkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, katsarallahu amsalak, semoga Allah membuat banyak orang-orang sepertimu. Bila kita nampak ada yang baik, lalu kemudian kita doakan orang lain, maka saat itu Allah kirimkan malaikat. Maka malaikat itu mendoakan, mengaminkan apa doa kita. Ya Allah, orang yang sudah bermanfaat untuk negeri, untuk umat, untuk bangsa, jaga dia, pelihara dia, kuatkan imannya, istiqamahkan dalam Islam. Maka saat itu Allah kirimkan malaikat. Malaikat mengaminkan. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh, kabulkan, kabulkan, terimakan doa orang ini. Walaka mithluh, engkau mendapat yang sama seperti yang engkau doakan. Karnival al-falah mengingatkan kita bahwa kebahagiaan, kesenangan itu diperolahi dengan perjuangan. Bila kita tengok perjalanan para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada nabi yang senang, kenyang, lenang tanpa perjuangan. Semua nabi-nabi, dari mula Nabi Nuh alaihissalam
dengan kesusahan mengumpulkan batang-batang kayu. Mengumpulkan batang kayu di tempat kita tidak berat, sebab tempat kita banyak hutan. Tapi mengumpulkan batang kayu di tengah gurun pasir yang kering, kita bila pergi ke Makkah Madinah, kita boleh tengok satu batang pohon kurma mesti ada air yang mengalir, tak boleh berhenti, kalau tidak dia akan mati. Maka mengumpulkan kayu di tengah gurun pasir adalah fallah, perjuangan yang susah payah. Selepas kayu dikumpulkan, yang berat bukan panas terik, yang berat bukan mengumpulkan kayu, yang berat adalah caci maki, hamun, sumpah serapah manusia. Mereka mengatakan Nabi Nuh akan gila. Mereka mengatakan Nabi Nuh adalah manusia yang majnun. Mereka mengatakan Nabi Nuh orang yang terkena sihir. Mengapa mengumpulkan kayu ingin membuat bahtera perahu di tengah gurun pasir yang kering? Sebenarnya hidup ini tidak berat. Mengambil tanaman tidak berat, menanam tanaman tidak berat, mencangkul mengolah tanah pun tidak berat. Yang berat adalah memikirkan cakap orang lain. Lalu selepas tahan dengan penderitaan panas terik pada badan, menahankan cakap orang lain pada hati, lalu kemudian barulah datang hujan lebat 40 hari 40 malam. Lalu kemudian selepas 40 hari 40 malam, tidak lagi berhadapan dengan panas, tidak lagi berhadapan dengan manusia, tapi berhadapan dengan anak kandung sendiri. Apa kata Allah Ta'ala menceritakan Nabi Nuh? Saat Nabi Nuh menengok anaknya Kan'an akan tenggelam, Nabi Nuh berkata, Ya bunayya, wahai ananda, wahai buah hati belayan jiwa, irkam ma'ana, marilah naik ke atas bahtera sampan perahu ayah. Waktu itu anaknya berkata, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya tidak akan naik ke atas sampan ayah, saya akan naik ke atas bukit yang boleh menyelamatkan saya daripada air, daripada semua ini. Saya boleh selamat tanpa pertolongan ayah. Tapi rupa-rupanya air yang dia sangka akan hanya sampai ke kaki bukit, air itu menenggelamkan. Tak ada permukaan bumi di atas tanah, semuanya tenggelam. Ketika anak akan tenggelam, yang bangkit dari diri Nabi Nuh bukanlah kenabian, tapi seorang ayah yang sayang kepada anak. Nabi Nuh saat itu berkata, Ya bunayya, wahai anakku, naik. Tapi anaknya berkata, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Lalu ketika dia tengok anaknya akan mati tenggelam, saat itu Nabi Nuh tidak lagi sebagai seorang nabi, tapi sebagai seorang ayah yang tak sampai hati menengok anak dari darah daging sendiri akan tenggelam. Saat itu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, inna bni min ahli. Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna bni min ahli. Itu anakku, itu ahli keluargaku, tolong dia ya Allah. Kalau kita tengok bunyi doa Nabi Nuh itu, tidak ada satupun kalimat meminta kepada Allah. Dia tidak memohon kepada Allah. Nabi Nuh malu. Nabi Nuh hanya berkata, Ya Rabbi. Nabi Nuh tidak mengatakan Ya Allah. Nabi Nuh tidak mengatakan Ya Ilahi. Nabi Nuh mengatakan Ya Rabbi. Apa beza Ya Allah dengan Ya Rabbi? Ketika kita mengatakan Ya Rabbi, maknanya ada tiga. Ya Rabbi, engkau yang mencipta aku. Ya Rabbi, engkau yang memberi aku rezeki. Ya Rabbi, engkau yang menjaga dan memelihara aku. Pada saat itu Nabi Nuh mengatakan, Ya Rabbi, Ya Allah yang sudah menciptakan Kan'an. Ya Rabbi, Ya Allah yang sudah memberi rezeki hidup pada Kan'an. Ya Rabbi, Ya Allah yang sudah menjaga Kan'an. Inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Hanya setakat itu saja. Nabi Nuh malu untuk meminta kepada Allah. Nabi Nuh tak ada mengatakan selamatkan anakku, jangan tenggelamkan anakku, jaga hati anakku. Tak ada. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi daripada tanda-tanda iman. Maka dalam hadis dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Kalau ada malu berarti beriman. Kalau tak malu berarti tak lagi ada iman. Begitulah seorang nabi, hidupnya bukan dengan senang, kenyang, tenang, lenang, tapi penuh dengan perjuangan. Siapapun nabi yang kita ceritakan pasti dengan perjuangan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan, memperolehi al-falah, kerana al-falah hanya diperolehi dengan perjuangan. Semua ulul azmi, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi Ibrahim yang namanya kita sebut sehari semalam selepas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tanggungan hidupnya melebihi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah berhala, lalu kemudian Nabi Ibrahim falah, dia menang. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah bintang gemintang, Nabi Ibrahim mendapatkan al-falah, dia menang. Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayah bernama Azar, Nabi Ibrahim pun mendapatkan al-falah, dia menang. Nabi Ibrahim lama mendapatkan anak. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim mengatakan Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail setelah dia menikah dengan Hajar pada umur 86 tahun. Selepas dia berkata, Ya Rabbi Rabbi habli minas salihin, berikanlah hamba seorang anak yang soleh. Barulah kemudian Allah memberikan seorang anak bernama Ismail. Isma, kabulkanlah. Il, ya Tuhan. Isma, perkenankanlah. Il, ya Allah. Ismail, dengarkanlah doa ini ya Allah. Sampai ketika anak itu pun lahir, dia bagi nama Ismail. Itulah dia anak yang dinantikan, yang ditunggu. Tapi ketika anak itu sudah datang, sudah lahir dengan penantian yang lama, ternyata al-falah belum berhenti. Untuk mendapatkan al-falah, dia masih diuji lagi. Apa kata Nabi Ibrahim merayu anaknya Ismail? Ya bunayya. Dia tidak katakan ya ibni, dia tidak panggil ya Ismail, tapi dia panggil dengan panggilan yang lembut. Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi, anni azbahuka, saya menyembelih leher engkau. Fanzur mada tara, apa pendapat engkau? Apa jawab Ismail alaihissalam? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anaknya pun menjawab, tidak mengatakan ya Ibrahim. Anaknya pun tidak menjawab wahai ayah, tapi dia jawab dengan jawaban yang lembut. Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar menerima nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim belum lagi mendapatkan al-falah. Bila dia mendapatkan kemenangan? Watallahu lil jabin, ketika pisau itu sudah melekat di leher Ismail alaihissalam, sudah terasa sejuknya ke dalam lehernya, barulah Allah Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril. Fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dengan tebusan yang besar. Itulah dia seekor kabsh. Lalu kemudian Allah selamatkan. Nabi Ibrahim mendapatkan kemenangan. Hari berganti, musim berubah. Kalau Nabi Nuh sudah mendapatkan al-falah, Nabi Ibrahim memperolehi al-falah. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa, beza Nabi, beza perjuangan. Nabi Musa alaihi salam belum lagi lahir ke atas dunia, dia sudah berhadapan dengan Fir'aun. Ketika itu Fir'aun takut, cemas, khawatir. Rupa-rupanya dia bermimpi melihat ada satu anak kecil yang menarik mahkotanya. Dia akan kehilangan singgasana kekuasaan. Maka dia kumpulkan semua tukang-tukang sihir. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak lelaki akan disembelih, anak perempuan akan dibiarkan hidup. Lalu kemudian apa yang terjadi selepas itu? Allah menunjukkan kuasanya. Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada Yukabat. Perempuan yang kuat itu bernama Yukabat. Wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan bisikan halus ke hati Yukabat. Lalu dia letakkan anaknya itu di dalam sebuah box kecil di atas sungai Nil. Lalu apa kata Allah? La takhafi, jangan engkau takut. Wa la tahzani, jangan engkau bersedih. Inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikannya. Kalau engkau melepaskannya dalam keadaan seorang budak kecil, kami akan mengembalikannya kepada engkau dalam keadaan minal mursalin. Dia akan menjadi rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam, dia diselamatkan Allah, tapi diselamatkan lari daripada terkaman singa, tapi dia masuk ke dalam kandang singa. Dia besar di istana Fir'aun, sampai pada akhirnya Allah ingin mengeluarkan dia daripada istana Fir'aun, sehingga ada dua orang yang sedang bercanggah.
Lalu kemudian fawakazahu Musa. Musa memukulnya. Lalu kemudian orang itu mati. Maka ada kekhawatiran, ketakutan dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pergi bernaung, berlindung di bawah satu pohon yang rindang. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, itu aku melihat ada sebatang pokok kayu. Pokok apa itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah pokok kayu tempat Nabi Musa bernaung, berlindung di masa dia dikejar oleh pasukan Fir'aun." Sampai akhirnya yang menyelamatkan Nabi Musa juga perempuan. Kalau dulu dia diselamatkan seorang wanita, seorang perempuan yang menghanyutkan dia ke sungai Nil, maka saat dia bersusah hati, ada dua perempuan yang sedang mencari air. Perempuan itu adalah anak Syuaib. Lalu kemudian Nabi Musa menolong mereka, sampai akhirnya perempuan itu menawarkan pertolongan. "Jika engkau tiada tempat bernaung, jika engkau tiada tempat tinggal, maka ikutlah bersama dengan kami." Akhirnya anak Syuaib memperkenalkan Nabi Musa alaihissalam kepada Syuaib. Lalu kemudian apa kata anak Syuaib? "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Wahai ayah, lama sudah ayah ingin mencari seorang pengembala kambing. Inilah orang yang baik wahai ayah. Inna khaira man ista'jarta, kalau engkau ingin menjadi seorang pekerja, maka pencari pekerja inilah orang yang baik. Sifat dia dua. Yang pertama al-qawi, orangnya kuat. Yang kedua al-amin, dia orangnya amanah. Lalu kemudian Syuaib ada rasa curiga dalam hatinya. "Wahai anakku, wahai putriku, dari mana engkau tahu bahwa lelaki ini kuat? Kerana tadi kami lama menanti. Orang beratur ingin mengambil air, tapi lelaki ini dia mampu menggulingkan satu batu. 30 lelaki tidak kuat, tapi dia bersendirian mampu untuk mengalihkan batu dari tepi perigi. Dari mana engkau tahu dia orang yang amanah?" "Tadi manakala kami berjalan," kata anak Syuaib, "kami berada di hadapan, dia di belakang, kerana kami yang tahu jalan. Tapi kemudian ketika angin berhembus kencang, nampak lekuk tubuh badan kami. Dia suruh kami ke belakang. Dialah yang berada di hadapan. Dia orang yang kuat dan dia adalah orang yang amanah." Apakah ini cukup untuk mendapatkan al-falah? Belum. Al-falah masih jauh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan perjuangan yang lebih kuat lagi. Nabi Musa alaihi salam, "Samaniya hijaj." "Engkau aku nikahkan dengan anakku," kata Syuaib. "Maharnya bukan emas, maharnya bukan Al-Quran, tapi engkau mengembalakan kambing samaniya hijaj, 8 musim, 8 tahun." Nabi Musa bukan menolak. Nabi Musa tidak berberat hati. Nabi Musa menyempurnakannya menjadi 10 tahun. 8 dia tambah menjadi 2, dia jadikan lengkap 10 tahun Nabi Musa alaihissalam. Perjuangan mengembalakan kambing berat. Kambing ada yang besar, ada yang kecil. Maka kambing mesti dibawa serta semua. Kambing ada yang cepat, ada yang lambat. Kambing mesti kenyang semua. Kambing akan diterkam serigala. Kambing akan diterkam binatang berbisa. Bila kambing yang dibawa 30, maka yang kembali pun mesti 30. Maka semua nabi-nabi mengembalakan kambing. Nabi Musa mengembala kambing, Nabi Isa mengembala kambing, dan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, rasul utusan Allah yang juga awal hidupnya mengembalakan kambing. Kerana mengembalakan kambing adalah falah, perjuangan, kesabaran, ketelitian. Mata tak boleh terpejam kerana banyak ancaman, kekhawatiran yang akan membunuh, memakan kambing-kambing yang sedang berada di padang rumput. Lalu kemudian setelah dia siap, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, semuanya sudah siap. Falah, perjuangan engkau sudah siap. Idhab ila Fir'aun." Pergilah engkau menghadap Fir'aun. "Innahu tagha." Dia sudah melampau batas. Tapi jangan berkata kasar. "Wa qula lahu qawlan layyina." Cakapkanlah kata-kata layyina, kata-kata yang lembut. "La'allahu yatadzakkara aw yakhsha." Mudah-mudahan dia mengingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menghadap Fir'aun. Sebelum itu dia berdoa kepada Allah, "Rabbi syrah li sadri." Lapangkan dada hamba. "Wa yassir li amri." Mudahkan urusan hamba. "Wahlul 'uqdatam min lisani." Buat lisan hamba mudah menyampaikan pesan-pesan engkau ya Allah.
tapi dia tiada boleh bersendirian. Dia mesti ditemani sahabat kawan. Waj'al li waziran min ahli, berikanlah saya seorang kawan, sahabat, penolong. Harun akhi, saudara saya bernama Harun alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menghadap Fir'aun. Rupa-rupanya Al-Fallah perjuangan belum selesai. Fir'aun tidak mau tunduk kepada perintah Musa alaihissalam. Dia mengejar Nabi Musa. Pada saat itulah mukjizat terjadi. Nabi Musa memukulkan tongkatnya, dia selamat. Lalu kemudian Fir'aun tenggelam. Falamma adrakahul gharaqu, ketika lehernya sudah masuk air yang masin, saat itu dia berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman, saya percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Tapi ketika itu iman tiada berguna. Innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba qabla an yugharghir, sebelum dia gharah-gharah. Kalau sudah sampai gharah-gharah, Allah tak lagi menerima. Ketika semuanya sudah tenggelam, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bagaimana mereka yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Al-yauma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badan engkau sekali. Badannya tidak dimakan ikan, badannya tidak dimakan ulat. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Al-yauma nunajjika, hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badan engkau. Bagaimana mereka boleh mengenali begitu banyaknya bala tentera daripada Fir'aun? Mereka boleh mengenali ini Fir'aun. Allah Ta'ala menimbulkan jasad Fir'aun di atas Laut Merah, lengkap dengan bajunya. Dengan baju itulah mereka boleh membezakan bahwa ini adalah Fir'aun. Selepas itu mereka memakaikan kain, memakaikan tradisi mereka, akhirnya sampai hari ini. Lalu kemudian ketika semua begitu banyak mami, lalu bagaimana mereka boleh membezakan bahwa ini Fir'aun, ini bukan? Seorang orientalis daripada Prancis bernama Maurice Bucaille mengatakan salah satu dalil bahwa ini adalah Fir'aun, kerana ketika dibuka hatinya, dibuka parunya, dibuka tempat bernafasnya, mereka menemukan ada garam di dalam. Apa makna garam? Biasa kita bila terminum air, kita akan tersedak, karena air tidak akan mungkin masuk ke tempat bernafas. Ternyata kematian yang paling menyakitkan adalah matinya Fir'aun ketika air garam masuk ke dalam paru, dan ketika air garam masuk ketika sedang minum bernafas. Itulah kematian yang paling menyakitkan. Allah hanya ingin bercerita kepada kita, kalau seorang bayi boleh selamat dengan air, bayi itu bernama Musa alaihissalam, ternyata seorang Fir'aun tak boleh diselamatkan dari air. Kalau bayi yang dimasukkan ke dalam air boleh hidup, ternyata Fir'aun yang masuk ke dalam air mati. Itu semua Allah ingin tunjukkan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya pun Masya Allah, Tabarakallah. Belum lagi melihat dunia, ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika dia sedang sayang dengan bundanya, ibunya pula meninggal. Saat pergi ingin menziarahi kubur ayah, pulang ibu sudah tiada. Di saat disayang oleh Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua pakcik-pakciknya tiada peduli, tapi ada seorang yang sangat sayang. Lelaki itu bernama Abu Talib. Tapi Abu Talib anaknya banyak, dia miskin dan susah. Rupa-rupanya Abu Talib pun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kafir musyrik Quraisy ingin membunuhnya, dua tempat dia bergantung hilang di tahun yang sama, sehingga tahun itu dikenali dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun kesusahan, dan tahun duka cita. Itulah saat wafatnya Ummul Mukminin Khadijatul Kubra dan seorang paman Nabi bernama Abu Talib. Lalu kemudian di saat dia sedang susah, Allah mengangkatnya kepada darjah yang setinggi-tingginya, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Setiap tahun kita memperingatinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang hari ini Masjidil Aqsa kita tengok menjadi rebutan. Mudah-mudahan dengan momen kita memperingati karnival Al-Falah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza, di Palestina, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa makna yang ingin saya sampaikan?
bahwa kita akan mendapatkan al-falah kalau kita bersabar melalui al-falah, perjuangan yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perjuangan tanpa darah, tidak ada perjuangan tanpa air mata, tidak ada perjuangan tanpa tetes peluh, keringat dan air mata. Ketika kita berhasil melalui ini, kita pun tidak mengatakan ini adalah saya. Ketika Qarun ditanya, kenapa engkau kaya raya? Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena ilmu yang ada pada diri saya. Tapi berbeza dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, angin tunduk kepada engkau, jin ifrit ikut kepada kuasa engkau, binatang-binatang bersimpuh kepada engkau. Betapa besar kuasa engkau, wahai Sulaiman. Apa jawab Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji saya. Ashkur, apakah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur, am akfur, atau saya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beza antara orang yang mengatakan semua pada dirinya berbeza dengan orang yang mengatakan semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia tidak mengatakan saya, orang beriman tidak mengatakan aku, tapi dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karnival Al-Falah Madani. Bagaimana pula makna daripada Madani? Bila dinisbatkan kepada Makkah namanya Makki, bila dinisbatkan kepada Mesir namanya Misri, bila dinisbatkan kepada Madinah namanya Madani. Kenapa semua yang maju disebut dengan Madani? Karena punca daripada kemuliaan adalah mengikut Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang sebelumnya Yathrib, Madinah yang sebelumnya kering, Madinah yang sebelumnya banyak penyakit, Madinah yang sebelumnya tempat yang tidak baik, dirubah Nabi Muhammad, diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madani ada 5 syarat dia menjadi Madani. Madani ketika sebelumnya menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naam. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka menyembah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari menyembah selain Allah kepada Allah, dari menuhankan benda kepada Allah, dari menguasakan selain Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenar-benar sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar dicinta, sebenar cinta kecuali Allah. Itulah makna Madani yang pertama. Kalau masih lagi mempertuhankan diri, mempertuhankan benda, mempertuhankan harta, maka kita belum lagi sampai kepada level Madani. Yang kedua, sebelum Madinah, sebelum Nabi datang, sebelum Madinah menjadi Yathrib berubah menjadi Madinah, maka sebelum itu mereka berperang. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, fadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu, idh kuntum a'daan, sebelumnya kamu bermusuhan, antara suku Aus dengan Khazraj berperang, antara Muhajirin dengan Ansar belum mengenal. Maka ketika datang Nabi Muhammad SAW, ini Aus, ini Khazraj, lalu kemudian mereka dipersaudarakan. Lalu kemudian ini Muhajirin dari Makkah, dan ini Ansar yang berada dari Madinah. Ini Quraisy, ini yang bukan Quraisy. Bahkan yang Islam dengan tak Islam pun dipersaudarakan. Kamu Yahudi tidak Islam, kamu orang Islam, orang Yahudi dengan Islam bersama. Ada 4 Yahudi yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Mereka dipersaudarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah baru disebut Madani. Kalau masih bersaudara sesama Islam, belum Madani. Tapi kalau boleh menerima saudara walaupun kita berbeza, itulah baru disebut dengan Madani. Kalau masih berkelahi, masih kasar, masih keras, belum Madani. Tapi kalau kita boleh bersaudara karena Allah, barulah dia disebut dengan Madani. Yang ketiga, Nabi SAW ketika keluar dari masjid mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezeki. Babus salam yang ada di Masjid Nabawi sekarang,
itu adalah tempat perniagaan umat Islam. Sebab Nabi membuka tempat perniagaan yang khas, yang bersih daripada tipu, yang bersih daripada riba, yang bersih daripada ulah jahat orang Yahudi. Ada satu surah tentang kecurangan timbangan dan takaran. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam timbangan. Siapa itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka kalau menimbang, mereka kalau membeli, mereka minta timbangan sukatan ini penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menjual, maka mereka merugikan pembeli. Maka ketika Islam datang, kita tidak boleh aniaya. Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam perniagaan, masuk ke tempat orang belanja. Nabi SAW bertanya, "Ya sahibat ta'am, wahai engkau yang berniaga kurma, yang berniaga gandum, ini kenapa yang atas ini kering, tapi bila Nabi masukkan tangan ke dalam, yang dalam dibasah?" Asabahul matar ya Rasulullah, terkena air hujan wahai Rasulullah. Lalu kenapa kamu tutup dengan yang kering? Supaya yang dalam, yang basah itu pun menjadi laku. Lalu apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang berdusta, siapa yang berkhianat, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Islam tidak hanya setakat sholat. Umat Islam tidak hanya mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi juga mengatakan fil akhirati hasanah. Kalau kita sudah punya tempat perniagaan yang hebat, baru kita boleh mengatakan madani. Dan alhamdulillah kita semua dibagikan, dunia kita dapat, syukran jazakumullah, akhirat pun juga kita dapat. Yang keempat, kita boleh madani ketika menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ada di kota Makkah Al-Mukarramah, tak ada hukum, yang ada hanya kasih sayang, yang ada hanya kelembutan. Tapi bila sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, az-zaniyatu waz-zani, pezina lelaki, pezina perempuan. Bagaimana pezina lelaki dengan pezina perempuan? Idza zanaya, kalau dia sudah menikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah, maka rajamlah mereka sampai mati. As-sariqu, lelaki yang mencuri, was-sariqatu, perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Begitulah hukum Allah. Wa man lam yahkum bima Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, tiga ancaman yang diberikan Allah, faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasiqun. Begitulah Allah menjaga. Maka madani menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Madani berhimpun dalam Masjid Nabawi, sebelumnya berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, sebelumnya berkumpul di tempat-tempat Darun Nadwah. Tapi selepas itu semuanya berkumpul dalam masjid. Kalau berkumpul dalam masjid, hati berzikir. Kalau berkumpul dalam masjid, hati tenang. Kalau berkumpul dalam masjid, hati sejuk. Kerana masjid adalah tempat memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah, ketahuilah, dengan banyak berzikir menyebut nama Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Karnival Al-Falah Madani, kita sudah bahaskan makna Al-Falah, kita pun sudah bahaskan makna Madani. Mudah-mudahan penjelasan yang jauh daripada kesempurnaan ini boleh kita pahami dengan baik, sehingga manakala kita balik ke rumah masing-masing, kita boleh mengamalkan Al-Falah, kita mendapatkan kemenangan selepas perjuangan. Kita boleh mengamalkan Madani, kita mengamalkan Madani supaya kita mengikut kecemerlangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahniah 1 Muharram 1447, tahniah Karnival Madani. Semoga Karnival Madani ini membangkitkan semangat kita. Kalau umat Islam semangat, kalau persaudaraan Islam semangat, maka insya Allah Allah menurunkan rahmatnya. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk suatu negeri amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim, maka kami akan bukakan untuk mereka barakatin, barokah, barokah, barokah dari langit, barokah dari bumi, barokah dari tanah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami akan mencabutnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat Allah katakan, daraballahu mathalan lilladzina amanu, Allah memberikan contoh kepada orang-orang beriman. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah, satu negeri yang aman, satu negeri yang damai, satu negeri yang tenang.
fakafarat bi an'amillah, tapi manakala dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, Allah pasangkan mereka dua pakaian. Pakaian yang pertama libasal khauf, libasal ju', lapar. Yang kedua khauf, lapar perut, khauf hati. Perutnya lapar, hatinya takut, cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga dengan karnival Al-Falah Madani ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang tempat kita bernaung, tempat kita berlindung, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu khairal jazaa. Selama menyampaikan tazkirah ini, banyak kata-kata saya yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan Al-Faqir Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, memohonkan ampun, memohonkan maaf. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi